Lantas pemirsa, apa dasar dari fatwa MUI yang menyerukan boikot terhadap produk yang terafiliasi Israel? Apakah ini kira-kira akan efektif menghentikan agresi militer Israel di Gaza, Palestina? Ya, kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia, Muhammad Khalil Nafis. Assalamualaikum. Selamat sore, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, Pak Kiai, akhirnya MUI mengeluarkan fatwa mengenai hal ini. Apa kemudian yang menjadi latar belakang alasan dari diterbitkannya fatwa MUI? Pertama adalah keberpihakan kita kepada Palestina. Bahwa di Palestina sebagai negara yang teraniaya, yang terzolimi, maka kita harus menolong orang yang dizolimi. Dalam bentuk negara yang mereka dijajah, mereka diusir, mereka dibunuh, maka kita sebagai manusia terpanggil. Itu sebagai manusia. Yang kedua, di Palestina itu 93% adalah Muslim. Nah, kami ada iman yang mendorong kami untuk berbagi kepada sesama Muslim, ikut merasakan, ya, kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh saling merasakan. Kal bunyanil wahid, kita ini bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Maka kita harus bisa mendukung pada mereka. Maka atas dukung inilah kita mengatakan wajib kita ini. Wajib itu kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dosa. Itu wajib, ya, dalam makna agama itu. Menolong pada Palestina itu. Dalam bentuk wajib inilah terartikulasi dari apa yang kita punya. Sekarang kita bisa menolong pada saudara-saudara kita di Palestina dengan cara berkata-kata. Dengan cara kita bicara. Kemudian kita bisa punya harta sebagian di antara kita. Termasuk kemarin kita mengadakan aksi besar-besaran di Monas itu untuk bersuara. Agar juga menarik masyarakat dunia untuk terpanggil untuk memihak kepada Palestina. Bahkan kita bisa menarik sumbangan untuk mereka. Karena seperti kami kan nggak punya tentara. Tidak punya kekuatan untuk nyetop dengan kekuatan militer. Maka yang bisa kita lakukan adalah dengan cara berkata-kata. Nah, sekarang ada kekuatan lagi yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita di Palestina, dan bagaimana bisa menghentikan kekejaman dari Zionis itu dengan cara yang memboikot. Karena selama mereka ekonominya masih kuat, mereka akan terus melakukan penyerangan. Maka ekonomi yang berkaitan dengan Israel, apakah itu produk Israel langsung atau itu produk yang di luar itu tapi mendukung pada Israel, kita himbau kepada masyarakat agar mereka tidak menggunakan bentuk dari nama i'anah alal khairi. Jadi kita menolong terhadap kebaikan. Kalau kita ini membeli kemudian sebagian dari keuntungannya itu dikirimkan kepada Israel, uangnya digunakan untuk menyerang Palestina, itu kan i'anah alal maksiyah namanya, alal ma'asi, kita menolong pada kemaksiatan. Jadi kalau kita menolong kepada maksiat, berarti sama maksiat. Kita ini diperintahkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita diperintah untuk bersaling menolong pada kebaikan, jangan saling menolong atas keburukan. Oke, Ustadz, maaf Kiai, sebetulnya kan banyak sekali ya produk-produk yang mungkin terafiliasi dengan Israel. Berarti bukan produk yang asalnya dari Israel. Negara manapun yang mendukung Israel, ini produknya harus diboikot. Di Indonesia banyak sekali produk-produk dengan negara yang terafiliasi yang mungkin Kiai maksud tadi. Apakah MUI juga mungkin membuat list nama produk-produknya apa-apa saja? Tapi nanti dijawab Kiai ya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Kita sangat mendukung sekali menghentikan aksi Zionis Israel ke Palestina. Tetapi kita ketahui juga bahwa begitu banyak sekali produk-produk asal negara yang terafiliasi mendukung Israel itu berseliweran di Indonesia. Banyak juga warga negara Indonesia yang bekerja di sana sebagai karyawannya. Nah, apakah ini sudah dipikirkan MUI soal dampak itu akan mungkin ada dampak ekonominya segala macamnya, Kiai? Ya, kita memang pastilah setiap kebijakan ada dampak buruknya. Tetapi kita harus lihat juga dampak baiknya. Selama dampak baiknya lebih besar daripada dampak buruknya, kita harus ambil yang dampaknya lebih besar. Jadi kita harus melihat bagaimana maslahat dan mafsadahnya. Kalau aksaru maslahatan, lebih banyak masalahnya, kita akan ambil. Contoh begini, beberapa teman barangkali saudara-saudara kita yang bekerja di sana. Tetapi kan kita bisa menyiapkan di tempat yang lain. Dibandingkan umpamanya matinya orang-orang secara kemanusiaan di Palestina ya, dan agresinya Israel yang terus begitu. Mana lebih besar dengan orang yang di sini kira-kira dengan mencari alternatif pekerjaan yang lain, andaikan itu sampai ditutup. Yang kedua, umpamanya berkenaan dengan yang bekerja di sini, mungkin nanti bisa buka pekerjaan baru yang lebih berbasis pada kekuatan di lokal kita, di nasional kita, umpamanya tempat makan atau tempat apa, sehingga nanti kalau nanti belanja berhenti kepada yang berafiliasi pada Israel, kemudian kan akan muncul keinginan belanja, karena itu kebutuhan kita kan, kebutuhan kita dengan produk-produk di dalam negeri, anggaplah makanan, nanti bisa masuk ke warung Sunda, warung Padang dan seterusnya. Sehingga kita sebenarnya
ingin menyampaikan, marilah kita berpuasa demi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Syukur-syukur suatu saat kita bisa membangun kedaulatan sendiri tentang produksi maupun pangan yang ada di kita ini. Tapi saya pikir tidak sampai mematikan persoalan yang di sini dengan adanya kita memboikot itu. Tapi ketika kita melihat di Palestina sudah jelas banyak orang yang mati gara-gara agresi itu. Maka kita akan mendahulukan bagaimana menghidupkan. Karena ini mumpung kita masih hari kepahlawanan ya, kemarin kepahlawanan kita kan diantara adalah menghidupkan, bukan yang mematikan. Jadi di sini berkenaan dengan produk yang kita boikot tidak sampai orang mati, sementara yang kita bela adalah kematian yang banyak di Palestina itu. Oke, Pak Kiai, sampai hari ini saja kita masih menunggu bagaimana kemudian negara-negara PBB juga mengambil sikap atas serangan yang dilakukan Israel di Gaza, Palestina. Nah, dengan fatwa MUI yang dikeluarkan ini yang mengatur mengenai merek-merek tertentu dari negara-negara tertentu yang terafiliasi dengan Israel, bagaimana MUI sendiri memperhitungkan optimisme bahwa tindakan atau kebijakan fatwa MUI ini cukup bisa berkontribusi menghentikan agresi Israel? Ya, pertama bahwa di Indonesia pasti konsumen terbesar lah ya, minimal konsumen terbesar keempat lah setelah namanya Cina, India dan Amerika. Kita kan penduduk terbesar pasti adalah konsumen. Yang kedua, jumlah masyarakat yang besar juga kita adalah muslim terbesar di dunia. Kita ingin menggugah PBB yang sekarang tidak punya kekuatan ya untuk penetrasi dengan keputusannya itu, barangkali dengan nanti diikuti oleh negara-negara lain. Kan kita menginginkan negara-negara Islam, negara-negara yang berpihak kepada hak asasi manusia. Ini bukan hanya Islam, hak asasi manusia melakukan hal yang sama. Jadi kalau kami bisa memboikot produk-produk yang berafiliasi kepada Israel atau hasilnya disumbangkan kepada Israel, kita berharap seperti halnya negara yang bisa memutuskan hubungan diplomatik mereka yang punya hubungan dengan Israel. Sehingga mereka memang memutuskan ini adalah tidak manusiawi. Maka tidak perlu kita melakukan hubungan. Karena apa? Orang-orang sudah dibunuh. Maka kita tidak perlu melakukan hubungan kemanusiaan karena mereka sudah tidak manusiawi. Kita berharap seperti itu. Ini kan apa yang bisa kita lakukan. Sebuah upaya yang maksimal yang bisa kita lakukan untuk membela Palestina. Karena di dalam agama kami itu adalah wajib. Wajib itu kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan itu dosa. Sebagaimana efektifnya, kami efektifnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kewajiban kita adalah berupaya untuk mengetuk hati nurani umat, hati nurani masyarakat, hati nurani bangsa-bangsa. Jadi berharap mungkin negara yang terdekat dengan Israel melakukan yang lebih kuat daripada kita. Ya, kita kan hanya dari jauh ini yang lebih kuat dari kita, baik di dalam kerangka kekuatan keputusan, baik kerangka kekuatan di dalam ekonomi, bahkan dalam hubungan diplomatik. Karena Israel itu kan kecil kan. Kalau tidak dibantu oleh sekitarnya atau bisnisnya ditutup, yang ngirim minyak nutup, ya, yang ngirim pasukan juga nutup, itu nggak mungkin mereka juga akan memenuhi terhadap produksinya. Atau nanti afiliasi dengan tempat lain juga ditutup, dia akan bangkrut, tidak punya kekuatan untuk menyerang lagi terhadap Israel, terhadap Palestina dari Israel itu. Begitu juga nanti Amerika, kan kita berpikir juga di sana juga ekonomi tidak sedang baik-baik saja. Dengan cara begini kan akan membuat di internal sendiri mereka akan saling protes. Makanya Amerika akan protes karena ekonominya juga anjlok sehingga masyarakat tidak mau negaranya itu membantu Israel. Begitu juga negara lain akan melakukan hal yang sama yang seperti itu. Ini kan upaya kita yang bisa kita bayangkan. Soal seperti apa nanti efektivitasnya kita lihat di Indonesia aja dulu. Di Indonesia apakah efektif atau tidak itu. Tapi yang jelas memang saya mendengar, saya juga dikontak. Ada sebagian yang berafiliasi dengan Israel itu juga melakukan pendekatan-pendekatan umpamanya kepada kita. Kita tidak bukan pendekatan personal. Ini persoalan kita kemanusiaan, keberpihakan kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya, tapi Kiai kan banyak dari beberapa perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan katakanlah dengan negara yang membantu Israel itu dimiliki juga dengan warga negara Indonesia, dengan orang Indonesia, Kiai, misalkan seperti itu. Ya, kita berharap ya bagi kita, baik itu agama muslim atau tidak muslim ya, maupun non muslim yang punya jiwa kemanusiaan, marilah kita berpikir ulang gitu. Apakah kita hanya berpikir ekonomi kemudian kemanusiaan kita lupakan? Yang penting kita dapat untung. Kita ingin mengetuk itu. Gak mudah memang dari kebiasaan kita dapat pendapatan, kemudian dengan harta yang kita miliki untuk kita berjuang. Disinilah kalau di dalam Islam itu diketuk, kita diminta berjuang, bi anfusikum wa amwalikum, diri kalian, wa amwalikum, dan harta kalian. Jadi nggak banyak orang yang mau berkorban demi kemanusiaan, demi saudara kita, demi panggilan iman kita, nggak banyak orang. Disinilah fungsinya fatwa, mengetuk
hati ya, mengetuk hati kita. Ya, dari mengetuk hati ini barangkali punya ada perilaku yang bisa mengubah keganasan, kekejaman yang dilakukan oleh Israel ke Palestina di Gaza itu. Oke, baik. Tentu kita upayakan maksimal sebagai suatu bentuk support terhadap warga di Gaza, Palestina yang menjadi korban dari kekejaman Zionis Israel. Terima kasih Ketua Majelis Ulama Indonesia, Pak Kiai Khalil Nafis sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.